Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Falah Darul Muttaqin, kemudian Ketua Remaja Masjid Al-Falah beserta seluruh ketua-ketua remaja masjid yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang beserta di bawah gelar yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Penduduk Pekanbaru itu 1.200.000 kalau siang, kalau malam 1 juta. Yang 200 tak kemana Allah malam. Kalau kita pukul rata 1 juta dibagi 4, bapaknya 250, ibunya 250, lalu anaknya 500. Anaknya dibagi 2, satu anak-anak, satu remaja. Lalu yang remaja itu ada 250.000 orang. Kalau mau dibagi 2 lagi 125.000 orang. Itulah banyak. Itu sudah bagi kecil-kecil, sudah mengerucut piramid terbalik. Dari 1 juta kita bagi kecil, remaja itu kita tak punya data. Maka paling tidak ada 1.200, 125.000 orang. Bayangkan banyak. Lalu yang hadir hari ini ketua-ketuanya saja. Ketuanya pun diperkecil lagi. Ada yang pergi walimah, ada yang pergi khitan, ada yang pergi akikah. Nah, ini silaturahim. Makanya nanti selesai acara ini jangan pulang. Yang remaja supaya di bawah disitulah menjalinkan link kontak, nomor HP, alamat, tempat tinggal, segala macam, supaya ke depan mudah kalau mau buat acara. Karena wayang ini menghubungkan orang wayang. Nah, inilah acara kita ini. Ada pun tema tajuk yang diberikan adalah bangkitkan semangat pemuda, memakmurkan masjid, raih kejayaan Islam. 3 keyword kata kunci. Kejayaan Islam diraih dengan masjid oleh pemuda. Pelakunya pemuda. Tempatnya masjid. Tujuannya kejayaan Islam. Lalu apa guna orang tua? Orang tua kan punya anak muda. Dia punya anak. Anaknya sudah menikah semua, tak muda lagi Pak Ustaz. Dia punya cucu. Cucunya tak ada, keponakan. Keponakannya tak ada. Kalau mau cari-cari alasan banyak itu tak ada. Tapi paling tidak ada orang-orang di sekeliling dia. Nah, ini pemuda amat sangat penting. Baik, kita lihat bagaimana pemuda di masjid dalam sejarah Islam.
Nabi Muhammad meninggal dunia. Ketika Nabi meninggal, Anas bin Malik itu umurnya 20 tahun, Zaid bin Sabit 20 tahun, Abdullah bin Amr 20 tahun, Abdullah bin Umar 20 tahun. Usama bin Zaid diangkat Nabi Usama bin Zaid jadi panglima perang. Waktu Nabi meninggal, itu Usama anak Zaid, anak Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah menjadi panglima perang umurnya 18 tahun. Abdullah bin Abbas didudukkan oleh Abdullah bin Abbas didudukkan Umar bin Khattab di majelisnya. Waktu Nabi meninggal umurnya 15. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, berarti 17. Waktu Umar bin Khattab mendudukkan Anas bin Malik di majelisnya, diperkirakan umurnya sekitar 18-19 tahun, kelas 3 SMA. Jadi jangan bayangkan sahabat itu orang tua, jenggotnya semeter, kurus. Itu kebanyakan nonton film Wali Songo. Saya bukan menyepelekan Wali Songo, mereka ulama yang menyebarkan dakwah Islam, tapi mengatakan Islam ini tidak punya peran. Anak-anak muda semua ini, Masya Allah, mereka ini penghafal hadis. Anas bin Malik, staf pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qadimtu Nabiyya 10 sinin. Saya menjadi pelayan pembantu staf pribadi Nabi selama 10 tahun. Zaid bin Sabit, nih, ketika sampai di Madinah, Nabi memerintahkan Zaid, tolong pelajari bahasa Yahudi, Hebrew language, bahasa Yahudi. Maka Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa halaqatuhu. Saya pelajari bahasa Yahudi itu dan saya dalami sedalam-dalamnya. Nisfa syahrin, setengah bulan. Jadi adik remaja masjid yang sekarang kursus bahasa Inggris, lanjutkan. Kursus bahasa Prancis, jalan terus. Kursus bahasa Jerman, jangan ketinggalan. Yang mendalami bahasa Jawa, tidak apa-apa. Nanti ceramah-ceramah saya, tafsir Ustaz Mustafa Omar, terjemahkan ke berbagai bahasa. Nabi sudah menyuruh Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi. Padahal Yahudi itu berapa kali disebut dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa terlaknat, tapi bahasanya wajib dipelajari. Sekarang heboh caci maki terhadap Nabi Muhammad, dari mulai gambar karikatur, lomba itu ini segala macam. Siapa yang bisa membela Islam pakai bahasa kalau bukan yang ahli bahasa? Kalau adik-adik caci maki pakai bahasa Indonesia, orang Barat tidak paham. Tapi kalau menulis dengan santun, menyebutkan sejarah Nabi Muhammad, di tengah mereka browsing, siapa sih itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi ada dia temukan satu blog ditulis oleh anak Forum Silaturahim Al-Falah, Masjid Al-Falah. Dapat hidayah dari gara-gara itu. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu, khairun min humuril ni'am. Ke depan, ketua-ketua remaja masjid yang nanti berkumpul ini masing-masing mengelola satu blok, sehingga dengan itu dia akan menyatu dalam blok. Nanti dilingkan dengan yang lain, memanfaatkan teknologi sehingga dia tidak hanya berjamaah di masjid, tapi juga membuat jamaah link, dari link Twitter, link WhatsApp, link Friendster, sekarang Facebook. Nah, ini semua tak lain tak bukan adalah untuk menggalak menjalin silaturahim. Bahasa agamanya silaturahim, bahasa orang sekarangnya network, jaringan kerja. Karena kalau tidak kita bersama-sama tidak bisa. Orang saja mau masuk neraka serius kok, masa yang mau masuk surga nyantai main-main. Kamu datanglah nanti acara remaja masjid. Kalau kita datang dapat pahala mau masuk surga, mau masuklah, apa terserah Allah aja. Sedikit harus ada keseriusan. Maka ini anak-anak muda semua nih, yang paling tua di antara semua ini Abu Hurairah, umurnya
Imam Syafi'i mulai berfatwa umur 25 tahun. Sudah bisa mengeluarkan. Jadi kita sekarang terkendala masalah senioritas, terkendala masalah kamu sudah S1 atau belum, sudah S2 atau belum. Itu dulu. Zaman dulu orang kalau mau kerja lihat CV, kurikulum vitae, ijazah S1, S2, S3, pengalaman kerja. Dulu gitu. Ternyata orang barat sekarang tidak mau lagi CV-nya panjang sampai 3 lembar. Dia cukup buatkan bisa apa. Untuk apa profesor doktor nggak bisa apa-apa. Jadi tidak ada lagi nanti. Betul kata pepatah, idza kullu syai'in idza kasura rahusa. Apapun namanya, kalau dia sudah banyak jadi murah. Apapun namanya, kalau sudah banyak jadi murah. Kecuali kualitas. Kualitas makin banyak makin mahal. Jadi ke depan adik-adik tidak akan terkendala dengan senioritas, tidak lagi terkendala dengan orang Asia atau orang mana, tidak lagi terkendala dengan status sosial. Asal kamu bisa, maka kamu akan naik ke atas. Ini ajaran Islam. Condoleezza Rice, kalau masih ingat Condoleezza Rice, kulitnya hitam, rambutnya keribu, tapi bisa jadi menteri luar negeri Amerika. Bayangkan, puncaknya adalah Barack Murtad Obama, karena bapaknya Hussein Obama Islam dari Kenya, tapi karena emaknya Kristen dan dia ikut agama ibunya. Kulit hitam, orang tidak lagi melihat casingnya, tidak lagi melihat warna kulitnya, tapi yang dilihat adalah prestasinya dan dia bisa apa. Nah, ini ajaran Islam. Al-haqqu dhalatul mu'min, kebenaran itu milik orang Islam, tapi dia hilang. Ainama wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Di mana saja dia menemukannya, maka dia berhak untuk menyatakan itu punya dia. Jadi kalau kita dapat kebenaran, ini punya Islam dan kita amalkan, walaupun dia di tangan orang kafir. Bapak ibu adik-adik sekalian, maka bangkit semangat, jangan nunggu tua. Saya nak bila ke masjid nunggu tua. Nih, anak-anak muda semua, mereka inilah remaja-remaja Masjid Nabawi yang banyak menghafal Al-Quran, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan tugas semua surat yang masuk kepada Nabi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Kalau kirim surat ke Nabi, mesti lewat Zaid bin Sabit. Surat Nabi yang keluar untuk orang Yahudi diterjemahkan dalam bahasa Yahudi, yang menterjemahnya Zaid bin Sabit. Nanti sudah terbentuk remaja masjid ini, lalu kita cari mana itu yang dari mahasiswa Universitas Riau, mahasiswa UIN, mana yang ahli bahasa Inggris, mana yang bisa bahasa Jepang, mana yang bisa bahasa ini. Maka tulisan kita di blog dibuat pakai multi bahasa. Ceramah kita setiap subuh itu akan ada nanti narasinya bawah. Kalau selama ini adik-adik nonton film Cuyung Fa dengan Jackie Chan pakai tulisan Cina, nanti ceramah Ustaz Abdul Somad pakai tulisan Cina bawah. Siapa yang sastra Cina bahasa Mandarin? Begitu baru dakwah namanya. Dakwah itu kan ud'u ila sabili rabbik, ada orang ke jalan Tuhan. Selama ini Abdul Somad tidak mengajak orang ke jalan Tuhan. Orang yang diceramah sudah di jalan Tuhan. Yang diceramah itu orang sudah dalam masjid. Yang mestinya diceramahi orang yang di mall, orang yang di diskotik. Mungkin video kita ditontonnya, tapi dia tidak paham. Bayangkan kalau video kita itu ditonton oleh orang kaya di Singapura. Ketika dia sedang mabuk-mabuk, pusing-pusing, masuk dapat terpencetnya somat nenter, dapat video. Tengoknya, ternyata setelah mati kita hidup lagi. Dia tak penting mendengar suara pusing kepala dikecilkannya suara, dibacanya narasinya pakai bahasa Mandarin. Ternyata ada orang sesudah ini masuk Islam dia. Bayangkan itu. Ayyadallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena khairun min humurin ni'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada kau mendapatkan dunia dan seisinya. Saya terkungkung terbimbing oleh bahasa. Tapi ada anak-anak remaja masjid dengan kemampuan bahasanya, translate ke bahasa Jerman, translate ke bahasa Jepang, translate ke bahasa, maka sampailah hidayah Islam itu. Nabi sudah mengajarkan itu. Nabi kirim surat ke
saat itu bikin apa lagi yang sekarang tinggal kirim surat, enter langsung. Mungkin 10 tahun lagi begitu kirim tak perlu enter, baru niat tak kirim. Bayangkan itu. Jadi dengan kemudahan teknologi ini kita manfaatkan. Disitulah orang tuanya pula memotivasi anak-anak. Kamu nak rajin bahasa Inggris ya. Nanti ceramah Ustaz Abdul Somad tafsir Al-Ma'rifah Ustaz Mustafa. Tafsir Al-Ma'rifah author by Dr. Mustafa Omar by English language version. Pakai bahasa Inggris. Barulah orang-orang Inggris itu dapat hidayah. Yang menyampaikannya siapa? Ini tafsirnya, ini konsumennya. Tapi ada jembatan. Jembatannya itu adalah remaja masjid. Yang memotivasinya siapa? Orang tua. Orang tua motivasi. Kamu belajar bahasa Inggris. Dulu motivasinya dunia. Kamu harus rajin bahasa Inggris, rajin belajar bahasa Mandarin. Nanti kamu bisa kerja di perusahaan ekspor impor. Nanti kamu bisa jadi orang kaya, kawan sama Cina-Cina yang datang. Kamu bisa jadi penerjemah di Singapura. Kamu bisa kerja di perusahaan minyak. Tapi ada motivasi lain. Kamu akan menyampaikan risalah Islam ke negeri orang-orang kafir. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka ke jalan Tuhan. Dengan cara apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Debat. Wajadilhum billati hi ahsan. Debat, boleh berdebat, tapi debatlah dengan baik. Cobalah perhatikan bagi yang rajin mengikuti room chat atau grup itu, orang berdebat. Yang didebatkan tak tentu arah tahap yang baik. Coba berdebat masalah agama, habis debat itu masuk Islam orang, Masya Allah. Tapi jangan pula tak punya ilmu berdebat. Nanti ditanya, kamu kalau tidak bisa jawab masuk Kristennya, ya habis debat dia pula yang masuk Kristen. Tidak betul. Setelah belajar, kami belajar ke mana Ustaz? Dari kesatuan kita. Kita menghadirkan para pakar, para ahli mendebat dalam bidang kristologi dan berbagai macamnya. Ini anak-anak muda semua punya peranan. Orang tuanya jangan tersinggung sakit hati. Anak-anak kita motivasi. Nah, bapaknya salah dulu waktu muda tak rajin belajar bahasa Inggris. 10 tahun bapak belajar bahasa Inggris. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Kalau naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Ladies and gentlemen, thank you, good morning. Aku tak ingin kau seperti aku. Kursuskan dia belajar bahasa Inggris. Nanti dia akan memahami dan dia dapat menerjemahkan teks Islam kepada orang-orang kafir yang sekarang sedang mencari-cari. Dengan peristiwa 11 September, orang mencari-cari masjid-masjid di Maroko. Spanyol ke Maroko setengah jam naik speed. Lebih lama lagi dari Batam ke Singapura. Itu dari Spanyol, dari Inggris, dari Jerman berdatangan ke masjid-masjid Maroko untuk mencari Islam bersyahadat yang dulunya sepi, ramai. Artinya apa? Islam makin ditekan, Islam fobia di Eropa muncul, tapi mereka mencari Islam. Mereka browsing terus. Maka ketika blog web menampilkan Islam, mereka akan mencari. Mungkin mereka sudah nonton ceramah kajian kita, tapi karena mereka tak paham, dengarnya bukan ini orang marah-marah aja isinya. Padahal sebenarnya kita sedang bercerita masalah Islam. Baik, kita lanjutkan. Tapi ini orang ini dari mulai Zaid bin Sabit, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Usama bin Zaid dan lain-lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka ini orang-orang yang sadar, orang-orang yang bangun. Maka syaratnya baru bisa menjadi mereka ini bangun. Orang bangun itu tidak bisa bangun sendiri, dibangunkan orang lain. Kenapa kita bangun tadi pagi? Ada yang dibangunkan bapaknya, ada yang dibangunkan ibunya, ada dia sendiri yang membuat setting untuk dia terbangun. Dibuatnya HP-nya jam 4.30 tolong bunyi, 1 jam waker, satu lagi HP. Waker dipasang, HP dipasang, bangunnya tetap jam 7. Besok malam beli jam yang bisa pukul, jam yang bisa nyiram pakai air. Nah, ini tergantung kita menyeting diri kita sendiri. Nah, anak muda sekarang banyak tertidur. Bukan fisiknya tertidur, ruhnya, akalnya. Maka dia mesti bangun.
duit dolar, dia tak mau pakai rupiah. Setelah itu mulai sakit pinggang, osteoporosis, pakai tongkat, tak bisa tengok ke atas, kunang-kunang, duduk di kursi, terbaring, mati. Michael Jackson katanya mau masuk ruang hampa supaya tidak mati-mati, mati juga. Walaupun fi burujim musyayyadah, malaikat maut akan menangkap kamu walaupun kamu berada di dalam peti yang kuat. Ini ceritanya dulu orang jahiliyah membuat peti besar, masuk di dalam. Kamu kenapa masuk ke dalam? Mudah-mudahan malaikat maut tak masuk. Aina takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, maut mengintai kamu walaupun fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam peti yang kokoh. Dari mana mau ke mana? Maka mesti sadar, saya ini untuk apa dibuat Allah di sini, dan habis ini saya mau mati jadi apa? Kita bukan ikan asin. Kalau ikan asin mati, dia jadi ikan asin. Kita bukan mas koki. Kalau mas koki dikasih pelet, dia besok dia mutar sana, mutar sini, kasih pelet. Habis itu mutar-mutar kasih pelet, mati lampu, mati. Habis tak ada tanggung jawab. Manusia tidak. Setelah mati, idza samaa'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, langit bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan bercampur air asin dengan air tawar, wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat su'akhar. Disitulah manusia sadar apa yang sudah kau lakukan, apa yang sudah kau buat, apa yang sudah kau persiapkan. Maka orang mesti dibangunkan, disadarkan dari tidur panjangnya. Siapa yang membangunkannya? Bapaknya. Siapa yang membangunkannya? Ibunya. Siapa yang membangunkannya? Kawannya. Inilah tugas remaja masjid yang datang hari ini. Dia akan membuat link bersama. Dia membangunkan teman-teman, satu sekolah, satu lingkungan, satu tempat bermain. Ini semua mengajak orang lain. Ini mesti disadarkan orang. Tadi Pak Ketua Masjid Pak Faisal Bamar menyebut pentingnya sukses belajar, sukses studi. Beliau nanya artinya siapa yang diterima di perguruan tinggi. Kalau sekarang dia sudah diterima, itu berarti dia tidak ikut SNMPTN. Dia mahasiswa undangan, diundang sudah lulus duluan, prestasi studi. Bahwa kita memikirkan dunia, ya kita hidup di dunia. Kalau ingatnya ke sini, ya enggak apa. Manusia, tapi ingat juga ini. Ini bukan mobil keluaran baru, ini peti jenazah 2015. Pakai remote control. Ingat ini, bahwa ingat mau saya nanti kalau kerja mau. Kamu cita-citanya apa? Saya cita-citanya ingin memiliki kepribadian Pak Ustaz. Apa itu maksudnya? Mobil pribadi, rumah pribadi. Saya ingin kebesaran Pak Ustaz. Apa yang besar? Rumah besar, mobil besar, baju besar, pokoknya semua. Tak salah. Karena dalam doa kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mustahil dapat akhirat hasanah kalau dunianya marat-marit. Maka kita diminta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi seimbang. Laisa bi ghairikum man taraka dunya li akhiratihi. Yang terbaik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunia yang untuk akhirat. Bukan. Wala akhiratahu fi dunya. Bukan pula yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Bukan. Liusiba minhuma jami'an. Dapat dua-duanya. Saya tidak senang kalau ada remaja masjid sebelum ngaji rajin main futsal, sebelum ngaji rajin, sebelum ngaji rajin belajar. Setelah ikut remaja masjid, bawaannya mau mandi. Bawaannya ke kampus mau mandi. Kamu kenapa begini? Ya, usahlah pikirkan itu dunia semua. Kita pun nanti akan kembali kepada Allah. Saya mau daftar S2 ke IPB, kamu. Saya mau ke ITB, kamu. Saya rencana mau S2 ke Cambridge University, kamu. Saya rencana mau ke Sorbonne Prancis, kamu. Saya pikirkan S2. S1 ini mau lulus lah, mau tak lulus lah. Ini bukan ajaran Islam. Ingat ucapan Abdullah bin Amr,
cerita. Yang sudah S2 nanya gimana S3, mandang ke depan ke atas. Saya dapat info kuliah dulu gara-gara kumpul link. Zaman itu susah. Tahun 2000 tak secanggih sekarang. Twitter belum ada, BBM belum ada. Baru pakai internet biasa-biasa saja. Baru pakai chatting MSC atau Yahoo Messenger. Tapi sekarang sudah canggih luar biasa. Jaringan ini dihidupkan, network. Makanya betul kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menjalin network, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Setelah terjalin tersambung, maka kita ditolong oleh teman-teman. Kamu bisa dapat ini dan kawan saya. Dia dari mana? Oh, dari temannya. Dilingkan. Bukankah Ahmad Naji itu menyatukan? Dipertemukan Nabi, ini Abdurrahman bin Auf, ini Sa'ad bin Rabi, dipersaudarakan. Ini Bilal bin Abi Rabah, ini Abu Bakar Siddiq, dipersaudarakan. Ini Abu Darda, ini Salman Al-Farisi, dipersaudarakan. Hari ini kita ingin mempersaudarakan remaja-remaja masjid sebagaimana dulu Islam jaya, ke depan akan jaya juga. Tapi dua-duanya dia dapat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Setelah dia terbangun, matanya terbuka, baru dia bisa melihat masalah. Makanya kalau ada, Pak, itu kawan sudah kami ceramah, itu sudah kami ini, dia tetap nyantai. Kata dia, wah, sudah katakan begini-begini. Kata dia, dunia ini tak ada masalah. Orang tidur dia tak ada masalah, matanya terpejam, gelap. Buka dulu matanya, baru sadarkan dia dengan berbagai masalah. Ini masalah semua isinya. Mau dari kiri masalah, mau dari kanan masalah. Mau dari mana? Mau dari kiri atau dari kanan? Masalah semuanya. Dari kanan, stres, depresi. Bahkan dibuatkan sebutan khusus. Nama tahunnya apa? Tahun galau. Nih, narkoba. Saya dibawa oleh PNN, Badan Narkotika Nasional, ke salah satu perkampungan di Pekanbaru. Ini kampung paling kritis, Pak Ustaz. Kenapa gitu, Pak? RT-nya aja pengedar. Saya tak mau sebut daerahnya, menjaga kode etik di majelis ini. Habis tempat acara, saya dikawal sama polisi sampai ke kendaraan, baru pulang. Saya bilang, saya bisa pulang sendiri. Bahaya, Pak Ustaz. Mana tahu ada yang tersinggung, itikafnya sudah di tengah jalan. Narkoba. Tidak ada obatnya narkoba itu sampai sekarang. Narkoba itu pilihannya dua. Kalau tak mati, mampus. Kalau tidak sakit, meninggal. Tak ada lain. Saya pernah ke Jakarta, di gang-gang sempit, ketemu jalan tak tentu arah, macam orang gila. Apa kata orang? Itu orang sudah menjual tabung gas emaknya. Tabung gas emaknya dijual. Dia punya anak kecil, Indomie anaknya dijual. Untuk apa? Untuk beli sabu. Error. Kalau tidak dia konsumsi, dia akan sakau, menggigil. Maka ini luar biasa. Nih, berapa remote control? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulu awalnya setiap satu rumah itu satu TV. Dulu satu rumah satu TV. Bahkan sebelum itu tahun 70-an satu kelurahan satu TV. TV itu macam layar tancap. Coba tengok film G30 SPKI. Ramai-ramai. Setelah berkembang ilmu pengetahuan, satu rumah satu TV. Awalnya satu rumah satu TV, tapi kemudian berkelahi suami istri, dibawa ke kantor pengadilan negeri. Berkelahi, jatuh talak satu gara-gara suaminya mau nonton bola, istrinya mau nonton film hantu. Berebut remote control. Maka kata Pak Hakim, untuk menyelesaikan kasus ini kalian belilah 2 TV. Itulah asbabun nuzulnya TV itu dibuat. Semuanya apa langsung? Yang muda pula berantem. Dulu ada namanya geng motor, sekarang merubah lagi begal. Tidak apa-apa namanya. Nih, caution, internet. Internet ini luar biasa. Warnet kita. Bapak Ibu hitunglah warnet berapa yang resah karena warnet anaknya korban warnet, atau bahkan anaknya pula buka warnet. Tak terkontrol. Memangnya di Arab tak ada warnet, Pak Ustaz? Ada. Saudi Arabia itu ada warnet, tapi tak boleh tertutup. Dia tutupnya harus transparan. Kalau orang lewat dia bisa lihat kaca transparan. Kemudian web-web yang tidak layak dibuat buka itu harus
bisa. Ini langkah antisipasi tempat kita tadi. Bebas, luar biasa. Jadi sadarkan dia dengan masalah umat ini. Belum lagi masalah ekonomi, belum lagi masalah mikas tidak, belum lagi masalah solar dijual di tengah laut sana, belum lagi masalah pajak. Disadarkan dengan berbagai macam masalah ini, maka tumbuhlah dia menjadi orang yang sadar. Tapi bukan berarti dengan sadar itu dia melupakan studinya, bukan artinya saya mengajak remaja menjadi aktivis lalu lupa kuliahnya, sibuk mengurus jalanan. Oh, tidak betul. Sukses tadi harus sukses tadi. Itu yang lain-lain nomor 2. Justru dengan sukses tadi itu, saya tidak mau mahasiswa sibuk mengurus umat lalu kuliahnya. Saya nanya ke mahasiswa, kamu semester berapa? Senyum. Ditanya kok senyum. Semester berapa? Semester 14 tahun. Saya kalau sudah jumpa gitu sama mahasiswa, saya ini agak takabur sedikit. Dosen saya orang Arab, sekolah di Arab, bukunya bahasa Arab. Saya menyelesaikan S1 3 tahun 10 bulan. Kamu tinggal di Indonesia, dosennya orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia. Kenapa bisa selama ini? 14 semester, coba pulang kampung. Sudah berapa pokok sawit yang bisa panen? Ngabiskan uang orang tua. Mungkin dia tersinggung, tapi saat itu, tapi nanti akan memacu semangat dia supaya menyelesaikan studi. Tak lama-lama, S1 3 tahun sekian bulan, dah selesai. S2 ambil berapa? Yang penting cepat. 1 semester, 2 semester, ajukan proposal, tulis tesis, selesai. Ini sukses studi, tapi sukses juga. Ada pun yang hanya memikirkan studi, yang tidak betul. Dia butuh buku aja. Masalah dunia ini gempa tak tahu-tahu dia. Kamu tahu tak di Nepal sudah terjadi pembunuhan? Nepal bukan urusan saya cuma ngurus ini. Yang penting 20 SKS itu tas ini saja. Itu tak betul juga. Jadi seimbang antara sukses studi dengan keperhatian kepada yang lain. Ini disadarkan dia, buka matanya lebar-lebar bahwa dia dikelilingi oleh masalah dan dia bagian dari solusi terhadap masalah tersebut. Internet secukupnya, sama macam garam, dia tak boleh banyak-banyak. Kalau terlalu banyak, asam sama garam tak boleh banyak. Kalau terlalu banyak, namanya sayur asam. Kalau terlalu banyak garam, biasa orang menggunakan garam. Ini nampaknya tak lama lagi mau walimah, mau nikah orang. Maka internet itu pasangnya dari awal, sekedar mau mencari berita, sekedar menjalin hubungan silaturahim sudah. Lebih dari situ harus ada counter diri pribadi. Saya hanya akses ini 1 hari 1 jam. Kalau tidak, berapa banyak ibu-ibu melalaikan kewajibannya gara-gara internet. Ada tulisan saya baca, aku menyesal mengenalkan ibuku pada internet. Rupanya sejak dikenalkan ibunya sama internet, ibunya pula CLBK sama pacar lamanya. Luar biasa. Artinya apa? Internet ini bukan cuma merusak remaja, mak-mak remaja itu merusak dibuat internet. Bayangkan itu. Makanya jangan curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat di wall Facebook. Bangun pagi, makan, minum kopi, dibuat di sini, pahit, dan bukannya kol, pahit betul kopinya. Habis itu makan nasi goreng, pedas, tulis itu, pedas betul kopi. Pulang dari kerja berkunang-kunang, rasanya mau mati. 5 menit sudah mati langsung. Jangan adukan. Mengadulah kepada Allah. Innama ashku basti wa husni ila Allah. Aku mengadukan segala keluh kesahku, kesedihan, kesusahan hanya kepada Allah. Surat Yusuf 86. Tapi manfaatkanlah dia untuk menyebar. Hadiri tabligh akbar bersama-sama. Hadiri pengajian Dr. Mustafa Umar tafsir Al-Quran. Hadiri pengajian subuh di Al-Falah. Hadiri pengajian bersama Al-Ustaz Dr. Fulan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah karena sudah mengamalkan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
internet. Ini lebih gawat dari internet lagi. Tengoknya dari bawah ke atas. Say no to pacaran before nikah. Pacaran sebelum nikah. Ta'aruf yes. Tapi jangan casingnya ta'aruf, signalnya pacaran. Ketemu di rumah makan, kamu udah nikah belum Pak? Sudah khibah belum? Kok jalan belum? Ta'aruf Pak. Ta'aruf dari Baghdad. Ini dia sebut ta'aruf, bukan ta'aruf. Ta'aruf itu di rumah, ada mak bapaknya, sekedar mengenal aja. Ada politik, maka rumus terakhir, buanglah pada tempatnya. Kau boleh buat. Kalau tak bisa, banyaklah SMS masuk ke saya. Saya tak mau kontak pribadi, nanya nama siapa, dari mana, segala macam. Pak Ustaz, boleh tak kalau sekedar SMS-an aja? Agak mesra dikit aja, menjelang tidur malam. Setan tidak pernah mengajak orang berzina. Ingat, setan tak pernah mengajak berzina. Dia berawal dari langkah kaki pertama. Maka bunyi ayatnya, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Langkah pertama akan disusul langkah kedua, akan disusul langkah ketiga, sampai pada akhir puncaknya langkah berikutnya dia sudah terikat dengan ikatan kotak setan. Nauzubillah. Maka putuskanlah dia dari langkah pertama. Langkah pertama itu diputus disebut dengan saddul dhara'i, memutus pintu untuk mengikuti langkah setan. Kalau saya tidak pacaran nanti Pak Ustaz saya nikah dengan siapa? Mana tauhidnya, mana akidahnya, mana keyakinannya tentang takdir, mana kepercayaannya kepada Allah. Yang jadi masalah ini kadang anaknya kuat, emaknya pula tak kuat. Kamu pakai jilbab yang panjang-panjang dan tidak laku. Saya bertamu ke rumah orang malam Ahad, malam Minggu. Saya tuan rumah, anak gadisnya, bapaknya datang tamunya, saya tak kenal. Tamu ditanya, ini kan malam Minggu, kamu kok gak pergi? Belum punya pacar ya? Hari ini gak punya pacar. Apa kata dunia? La ilaha illallah. Setelah pergi saya tanya dia, pakai jilbab. Ibu yang nanya tadi pakai jilbab. Saya tanya, apa kerja ibu? Guru. Yang dibuku dan ditiru, otaknya cerita. Bayangkan itu. Nah, saya bertanya, dia sudah merusak kepercayaan diri seorang anak didik tanpa dia sadari. Hari ini kamu tak punya pacar, tentu anaknya masuk kamar. Hari ini dia tak punya pacar. Apa kata dunia? Datanglah setan alladzi yuwaswisu fi. Nanti kalau ada adik-adik ketemu model begini, datang nanti ibu-ibu tamu, ibu tadi sedang di rumah baca Quran. Kamu kok enggak keluar? Ini kan malam Minggu, kenapa enggak pacaran? Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Walau bersama. Cium 3 kali. Setan. Casingnya saja manusia. Pakai jilbab dan diisi kepala merusak. Maka betul kata Nabi, anak-anak ini hijau bersih. Lalu yang merusaknya siapa? Pak Abawahu, bapak ibunya. Yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Kitalah yang mengotori mereka. Kadang dia ikut pengajian, rajin tengok kawannya pakai jilbab. Sekarang sinetron pun ada juga sinetron pakai jilbab. Tapi ketika ditanya, kamu tak pengalaman tak pakai jilbab? Mak saya aja tak mau pakai jilbab. Masa saya pakai jilbab? Artinya apa? Anak-anak itu mengikut copy paste apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Makanya perempuan amat sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian anak-anak. Al-Amin, cantik, bagus, mantap. Al-Amin, tapi orang banyak lupa. Al-Amin itu keluar dari mana? Al-Amin keluar dari Aminah. Jangan pernah bermimpi mendapatkan Al-Amin kalau tidak ketemu dengan Aminah. Tapi jangan gara-gara yang keluar dari pengajian ini dari Aminah semua. Yang sudah ada itu aja direnovasi. Maaf, tidak layak dipertontonkan dalam masjid. Mau buka aurat. Apa kata dia? Langkahi dulu mayatku baru kau lihat
Begitu filsafat ayam. Ayam itu jangan pernah lari yang ditangkap. Coba tengok. Ayam jantan, ayam kampung, ayam yang mau ditangkap tanpa perlawanan cuma ayam sakit. Jangan sampai betul kata Allah, ulaika kal an'am, mereka macam binatang, bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Binatang begitulah hebatnya. Sekarang ini Masya Allah, 2 ekor ayam jantan dibuat satu kandang dengan seekor ayam betina, dia akan bertarung sampai mati titik darah penghabisan untuk merebutkan ayam betina. Ada cemburunya. Tapi zaman sekarang ada laki-laki yang menyerahkan istrinya ke orang lain tanpa ada rasa cemburu. Ini lebih kotor, lebih jahat daripada ayam. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Kambing bertarung sampai pecah itu tanduknya untuk merebutkan kambing betina. Tapi manusia tak ada rasa cemburu sedikit pun. Anaknya, cobalah ganggu anak ayam. Anak ayam yang sedang sangat tahu dia kucing. Tapi anak manusia, Pak, saya bawa anak bapak ya, bawalah sampai pagi. Tak ada sedikit pun rasa cemburunya. Ini luar biasa. Ini kita belajar daripada binatang, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kotor, hewan tak berakal, tapi ada insting dalam dirinya untuk menjaga dirinya, menjaga anaknya, menjaga yang mesti dia jaga dalam kehidupan. Ingat pesan botol aqua. Siapa yang bawa botol aqua, tertulis di situ pesan: do not accept if cell is broken. Ini berlaku bagi perempuan. Perempuan itu seperti timun, laki-laki itu seperti durian. Di posisi manapun perempuan tak pernah untung. Di bawah bonyok, di atas luka. Makanya menjadi, oh Pak Ustaz, kalau begitu kami rugi sekali jadi perempuan. Tidak, kita punya anak perempuan. Saya tak ada anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan. Kita mesti sampaikan itu supaya dia jaga baik-baik. Karena tak ada kehormatan diri bagi orang yang tidak menjaga kehormatan diri. Masya Allah, zaman sekarang zaman canggih, maka saya tak mau menuliskan hasil survei di Yogyakarta, di Jakarta sekian persen sekian. Malu untuk menceritakannya ke Bapak Ibu sekalian. Tapi kita sudah paham apa yang sedang kita bahas ini, maka jagalah yang mahasiswi, yang pelajar siswi, menjalin network dengan teman-teman, menjalin hubungan baik untuk saling menjaga dalam kebaikan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang saya sebutkan di antara masalah kita ini mungkin ratusan, tapi kita buat skala prioritas. Amat sangat penting. Sangat penting. Penting, kurang penting, agak penting, tidak penting. Yang tak penting tak usah dibahas. Ini yang terpenting di antara yang penting. Nah, ini yang kita bahas. Yang tak penting mubazir. Waktu kita tak banyak. Setelah selamat dari internet, selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari tidak menutup aurat, jangan selamat sendiri. Orang Islam tak boleh egois. Kalau ada adik-adik di pasar depan Ramayana nih, Jalan Sudirman, sudah tiba-tiba lewat bis kencang, maka tidak kenal tak siapa dia, tapi tangannya langsung ditarik. Hati-hati, nanti ditabrak. Mohon maaf, tadi saya tarik dengan kamu, saya takut kamu ditabrak mobil. Begitulah orang menyelamatkan dari kecelakaan dan lintas. Bapak Ibu mungkin pernah melihat orang supir tiba-tiba mengejar mobil depan, dia hanya ingin mengatakan buka pintunya kurang rapat. Tolong rapatkan pintunya. Begitulah khawatirnya dia. Berapa banyak orang mengejar sepeda motor di depan hanya ingin kasih tahu itu standarnya belum nanti jatuh. Begitulah semangatnya dia. Tapi tak banyak orang yang ingin menyelamatkan saudaranya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah disatukan dalam remaja masjid ini tak lain tak bukan ibu bapak yang anaknya ikut remaja masjid, dia mesti mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena satu dari bebannya sudah teringankan. Yang selama ini berat dia sampaikan menjadi ringan. Selamatlah dia dari azab. Masya Allah. Diselamatkan dengan apa? Kawan-kawan sahabat yang menyelamatkan. Mungkin ada kekhawatiran, nanti anak saya jadi teroris, Pak Ustaz. Nanti anak saya ikut
ISIS. Nah, insya Allah remaja masjid kita tak ada hubungan dengan ISIS, dengan teroris. Kalaupun ada hubungan, kemarin saya telepon, Pak Ustaz katanya ini bukan baru, ini sudah ada ISIS. Ada. Ustaz tahu dari mana? Saya tahu aja. ISIS yang dari Irak, bukan. Ikatan suami idaman istri. Ini tipikal model anak muda. Ada yang model ini yang sebelah sini. Ini positifnya. Mau badai, mau hujan, mau apapun yang terjadi, dia tetap dengan bangun pagi mau berangkat dia sholat duha. Nanti di kampus dia lurus-lurus saja. Kuliahnya berhasil, aktif di organisasi, selesai ke taman, bekerja, tak kena narkoba, tidak hidup pasangan pergaulan bebas, selamat. Nah, ini modelnya. Tapi ada pula yang ini. Nah, ini kacau lah error. Ini memang tipikal kebanyakan orang. Yang kacau lagi ini yang tengah. Nah, ini dia tergantung banyak mana pesan banyak. Kalau banyak di HP-nya itu pesan ngajak pengajian, ikut dia. Kalau mengajak pesta santun, ikut juga dia. Inilah yang perlu diselamatkan. Ini tak terselamatkan, apa boleh buat? Ini perlu diselamatkan, tapi yang ini dia tergantung mana banyak pesan. Ketika dia telah diajak balik-balik di atas bukit, ini diselamatkan dia. Yang ini mungkin sudah dikuasai setan, bahkan mungkin dia tak lagi digoda setan, karena dia memang sudah jadi setan. Tapi ini masih bisa diselamatkan. Ini memang sudah mampu menyelamatkan. Maka ini semua tak lain lakukan. Kalau sangguplah begini, ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi, dapat naungan Allah pada hari itu, tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masa lalu tak sempat melakukan itu. Jangan sampai anak kita pun juga tak sempat melakukannya. Kita balaskan sakit hati masa lalu, kita berikan dia porsi waktu, kita berikan dia fasilitas supaya masa mudanya tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang mendapat naungan yang terkait dengan pemuda itu? Ada 2 di antara 7. Satu lagi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di toko, boleh di kantor, boleh di kebun, tapi ketika azan sudah datang, hayya 'alas shalah, maka tak sabar hatinya, langsung berwudu, langsung datang masjid bersujud tahiyatul masjid qabliyah. Ini pemukiman masyarakat yang sepi, tapi kalau sudah sampai jam salat zuhur asar, insyaallah ramai. Kenapa? Ada orang-orang yang di kantor, keliling di sekolah, hatinya tergantung di masjid. Ini proses dari muda. Dari muda dibiasakan. Pepatah Melayu mengatakan, Allah bisa karena biasa. Dan orang tua ikut membiasakan itu. Muru awladakum, suruh anak kamu melaksanakan salat. Wa abna'u sab'a, umur 7. Wadribuhum fil ashrah, pukul ketika 10. Ini ada proses pendidikan. Dari atas disadarkan, dari bawah dibuat jaringan network. Maka hari ini insyaAllah selesai tausiah ini, para remaja akan membuat nanti ke depan mereka punya program-program. Idealnya masjid itu lebih kurang begini. Di samping masjid ada rumah sehat, ada klinik gigi, ada klinik bersalin, ada klinik macam-macam. Orang memeriksakan kesehatan jasmaninya. Lalu kemudian ada hotel syariah. Orang minat nak dekat, apalagi model seperti di tengah kota. Kemana berurusan, datang dia dari luar kota, dia bisa tinggal. Kalau di tempat lain dia khawatir. Coba kalau istrinya nelpon, Mas Kanda, abang sudah sampai di Pekanbaru, sudah. Tinggalnya di mana? Ini di hotel Jalan Anu. Oh, yang banyak perempuan celana pendek itu ya? Takut dia. Coba bertanya, di mana sekarang Mas? Di hotel syariah di dekat Masjid Al-Falah. Siapa yang tak bawa surat nikah tak boleh masuk sini. Oh, tenanglah hati dia. Walaupun setelah itu dia pindah ke hotel mana. Artinya, coba kalau ada pernikahan, di mana dibuat acara pernikahan? Di hotel. Tapi di situ ada ballroom, ada convention hall, tapi di situ masjid dekat.
suara azan masuk dalam hayya 'alas shalah, tamu-tamu pun bergegas. Sebentar ya, kedua mempelai, kami mau sholat. Kata kedua mempelai, mohon ya, sekilah kami sudah jamak takdim tadi. Pengantin jamak takdim, tak dapat dari mana? Banyaklah pertanyaan ke saya, boleh tak jamak takdim Pak Ustaz? Macam musafir 189 km. Diingatkan dia tidak akan lupa nih acara ibu-ibu Dharma Wanita di mana? Di Convention Hall, di Ballroom Hotel Syariah. Lalu kemudian perkantoran, kantor zakat, kantor majelis ulama, kantor urusan macam-macam kantor, kantor untuk membuat kursus pernikahan. Maka terwujudlah anak-anak remaja masjid. Semua berawal dari mimpi. Ini yang Ustaz gambarkan ini sudah ada wujudnya di Pekanbaru. Belum. Lalu ini wujudnya kapan? Buka buku Min Rawa'i Hadaratina, ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai. Kata beliau, masjid pada zaman dulu itu lengkap. Ada ibu-ibu yang mau melahirkan, susah melahirkan karena diganggu jin atau karena penyakit psikologis atau karena apa. Tapi begitu dia dengar suara mengaji dari masjid, lapang dadanya, dimudahkan Allah urusannya, lahirlah anaknya. Maka dalam keadaan sehat walafiat, ini semua terkait dari menara masjid ini terpancar terdengar suara kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menaungi rumah sehat, hotel syariah, perkantoran. Inilah yang diceritakan Nabi SAW beberapa abad yang silam. Masjid sebagai pusat peradaban Islam. Caranya istiqomah. Bagaimana anak-anak muda tadi yang sudah terjaga, terbangun, lalu menjaganya supaya istiqomah, supaya tetap terjaga sampai mati memisahkan dia. Fa'alaika bil jamaah, hendaklah engkau berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah, karena serigala hanya akan memakan kambing yang memisahkan diri. Serigala tak akan pernah mau maju ke depan memakan kambing di tengah, tapi yang di belakang ini mungkin diterkam serigala, yang di samping ini apa lagi, dan serigala akan menerkam yang memisahkan diri dari jamaah. Itulah kenapa perlu berjamaah. Apa nama jamaahnya? Remaja masjid. Yang ragu-ragu kuat dia, yang orang tua tak yakin, orang tua memberikan motivasi. Kamu menggabungkan diri supaya apa? Supaya selamat dari terkaman serigala buas. Serigala dalam bentuk internet, serigala dalam bentuk narkoba, serigala dalam bentuk pacaran, serigala dalam bentuk pergaulan seks bebas. Anak saya ini Pak Ustaz, saya kandungkan dia 9 bulan 10 hari, saya susukan 2 tahun. Setelah dia dewasa, setelah dia gadis, dia lebih mau curhat ke pacarnya daripada ke saya. Sedih hati sih. Kenapa? Dia sudah diterkam serigala. Maka jangan sampai kita orang tua menyerahkan dia kepada serigala. Maaf kita. Buat program. Setelah terbentuk, nanti jangan hanya sekedar ngumpul-ngumpul. Ngumpul bagus, tapi kalau cuma ngumpul-ngumpul foto-foto update status, tak ada gunanya. Ada program yang dibicarakan. Ini sekedar sampel contoh. Senin malam Selasa kita buat kajian akidah. Selasa malam Rabu fikih. Rabu malam Kamis hadis pilihan. Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Selama ini cuma baca Yasin tak tahu artinya. Dibahas tafsir surat Yasin malam Jumat. Jumat malam Sabtu sejarah Islam. Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Yang menggagas siapa? Remaja. Sabtu malam Ahad libur. Jadi ikon seluruh kalau sudah Sabtu malam Ahad libur, maka datang ke masjid tabligh akbar. Yang mengadakan siapa? Remaja. Berkumpul dengan orang tua. Pendidikan bersilabus. Nah, ini bagus. Akidah, fikih, hadis, tafsir, sejarah Islam. Tapi banyak tak bersilabus, tak tersusun dengan rapi, sehingga terjadi pengulangan, repetisi, orang bosan. Ini kan sudah dikaji dulu, maka dibuat dia bersilabus. Contoh, pertemuan 1, najis dan hal yang terkait dengannya. Pertemuan 2, wudu dan permasalahannya. Pertemuan ketiga, solat dan beberapa masalah khilafiyah. Pertemuan keempat, zakat dan masalah solusi. Pertemuan kelima, puasa kupas tuntas. Maka dibuatlah silabus 48 pertemuan selama setahun dengan prediksi 1 bulan 4, 10 bulan
pakar hukum, tak salah. Kamu mau jadi apa? Jadi guru matematika, tak ada yang salah. Tapi jangan jadikan itu sebagai cita-cita tertinggi. Cita-cita tertingginya adalah Syariah, the only option for the UK. Syariah Islam satu-satunya solusi untuk United Kingdom. Orang Inggris saja berani mengatakan syariah. Negeri kafir, negerinya orang kafir, Inggris, Eropa, berani dia mengatakan syariah Islam satu-satunya opsi untuk menyelesaikan masalah. Kenapa orang Islam siap serindra pula kerajaan raja yang memakai hukum Islam bermazhab Syafi'i? Kenapa malu menyuarakan Islam? Padahal kita punya masalah Islam. Kita baru memakai sistem baru ini sekitar 70 tahun. Padahal sebelumnya kita memakai syariat Islam. Kenapa musliman? Kerajaan Samudra Pasai Islam, kerajaan Melayu Palembang Islam, kerajaan Melayu Delhi Islam. Oleh sebab itu, orang kafir yang tak mengenal Islam malah semangatnya luar biasa. Mau menjadi dokter spesialis tak salah, tapi cita-cita tertingginya bukan itu. Itu hanya wasilah jalan. Kalau saya berhasil nanti Pak Ustaz, duit saya banyak, tujuan terakhir saya adalah ini. Tidak akan ada lagi meminta-minta di lampu merah. Saya akan kerahkan 3 truk, tangkap itu semua yang ada di Pekanbaru. Sudah saya sediakan itu 1 rumah susun. Disediakan pula pekerjaannya bagi yang mampu menjual ini, membeli ini, itu semua. Itulah cita-cita tertinggi dia. Dan puncak cita-cita itu adalah menyelamatkan Masjidil Aqsa dari tangan Israel, laknatullah alaihim ajmain. Dengan cara apa? Dengan bantuan. Bantuannya dikirim dalam bentuk uang untuk membuat sumur bor, untuk membuka sekolah anak-anak tak mampu, mengirimkan obat. Bukan berarti harus dia pergi ke sana berjuang, karena kedatangan dia ke Palestina belum tentu menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Jangan pernah berpikir mau ke Palestina. Remaja Masjid Al-Falah dan yang lain-lain, jangan terpikir mau ke Palestina. Antum belum tentu menyelesaikan masalah. Saya khawatir kalau antum berangkat diam-diam, nanti kami baca di internet 5 remaja masjid dari Pekanbaru terbengkalai di Palestina karena sudah 3 hari tak dapat lontong sayur. Tak menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan pasukan perang, membantu finansial, dia sama seperti orang yang berjihad. Tuntutlah ilmu setinggi mungkin, berhasil dalam dunia karir, tapi cita-cita tertinggi. Sekarang banyak orang mapan tidak pada tempatnya. Kalau ditanya, saya ini sudah sampai pada puncak karir Pak Ustaz. Rumah sudah tua, anak sudah tua, mobil sudah tua, bini sudah tua, ini sudah saya pun sudah cukup rasanya. Ke Makkah sudah setahun 2 kali, sudah tak dapat saya. Ini bukan cita-cita orang Islam. Cita-cita orang Islam adalah mengislamkan negeri. Dia sudah pergi itu ke Selat Panjang, sudah ditengoknya orang fakir miskin yang susah. Pergilah. Saya alhamdulillah beberapa hari ini diajak oleh jamaah kita ke Pantai Solok, menengok kehidupan dari mulai tepi Lahad 1,5 jam menengok pulau-pulau tertinggal. Masya Allah. Di sini Pak Ustaz, masyarakat ini tinggal 200 kakak lagi. Satu hari satu persatu mereka mulai pindah. Pokok kelapa yang selama ini menjadi harapan sudah tua kering, tak ada lagi. PT-PT yang dulu buka pabrik sekarang sudah cabut angkat kaki. Pabrik yang pulau menjadi sepi. Masya Allah. Ini semua ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Misi orang bukan sekedar senang diri sendiri, tapi bagaimana menyelamatkan umat yang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang kepada diri sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di akhir majlis setelah ini para remaja akan berkumpul di bawah. Di akhir majlis yang baik, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan. Mari kita mohon kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang
perpisahan kami setelah ini perpisahan Engkau jauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaikilah para remaja anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma qidhum minaz zina wal riba wal fahsya wal munkar, jauhkan mereka dari segala perbuatan zina, daripada riba, dari perbuatan keji dan munkar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, terima segala amal kami, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terima taubat kami, Engkau Maha terima taubat, Maha kasih dan sayang. Rabbana ja'alna muqimis salat, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai kepada anak cucu keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak muda remaja kami anak-anak yang saleh. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, jadikan pasangan hidup kami dan anak